Puncak Gunung Lawu menjadi salah satu tujuan favorit pendaki dari berbagai daerah. Untuk mencapai puncak ada 3 jalur, yaitu Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, dan Candi Ceto. Dari semua jalur tersebut, jalur ketiga lebih sepi karena ada misteri Gunung Lawu via Candi Ceto yang banyak beredar di masyarakat. Tak hanya dari masyarakat sekitar, bahkan sudah banyak pendaki mendapat pengalaman mistis di trek pendakian via Candi Ceto ini. Sebelum lebih jauh membahas mitos dan misteri Gunung Lawu, sebaiknya kita ketahui sedikit cerita sejarah Gunung Lawu. Banyak legenda-legenda yang menyelubungi masa lalu gunung ini, salah satunya bahwa Gunung Lawu kerap kali dihubungkan dengan kerajaan Majapahit dengan alasan keberadaan Candi Sukuh dan Candi Ceto. Terutama pada abad ke-15 Masehi menjelang masa keruntuhan kerajaan tersebut. Puncak Lawu diduga menjadi tempat bersemayamnya raja terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya V, 1468 sampai 1478. Brawijaya V merupakan ayahanda dari Raden Patah yang pada masanya mendirikan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, sekaligus menjadi akhir eksistensi kerajaan Majapahit. Lantaran terdesak dalam peperangan kala itu, Brawijaya V melarikan diri ke Gunung Lawu dan menghabiskan sisa hidupnya sebagai pertapa. Petilasan terakhir Raja Brawijaya V dikenal sebagai Pringgondani. Referensi lain mengungkapkan alasan Brawijaya V menyepi ke Gunung Lawu adalah karena sudah mempunyai firasat bahwa kerajaan Majapahit diambang kepunahan dan sulit diselamatkan. Ditambah pula, Brawijaya V risau, karena putranya sendiri Raden Patah telah memeluk Islam dan membangun kekuatan baru di Demak. Jejak Prabu Brawijaya V di Gunung Lawu dapat ditelisik dari warga desa-desa sekitar lereng Gunung Lawu, banyak menganut kepercayaan Buddha. Ong Hok Ham pada buku Madiun dalam Kemelut Sejarah 2018 menceritakan, Raden Patah pernah mengutus Raden Alkali, yang tak lain adalah adiknya sendiri untuk mengislamkan warga di lereng timur Gunung Lawu. Nah ini dia 5 misteri dan mitos yang ada di Gunung Lawu via Candi Ceto. Yang pertama, misteri Candi Ceto. Membahas mengenai jalur melalui Candi Ceto tentu kurang pas kalau tidak mengetahui tentang candi itu sendiri. Candi yang berlokasi di desa Ceto ini dibangun pada akhir kekuasaan kerajaan Majapahit. Sehingga, alih-alih bernuansa Buddha, candi lebih ke kepercayaan yang dianut sekitar yaitu Hindu. Misteri yang beredar di kawasan candi ini adalah, kamu bisa mengetes keperjakaan. Tentu saja, ini hanya sebuah mitos yang beredar di masyarakat sekitar. Yang kedua, jalur moksa, raja terakhir Majapahit. Konon katanya, Gunung Lawu menjadi tempat moksa raja terakhir kerajaan Majapahit. Raja tersebut adalah Prabu Brawijaya V, yang kabarnya moksa di kawasan yang sekarang disebut Puncak Hargodalem. Moksa artinya melepaskan diri dari kehidupan duniawi serta rantai inkarnasi sesuai kepercayaan agama Buddha. Puncak ini memiliki ketinggian 3171 mdpl, dan sampai sekarang masih menjadi tujuan para peziarah. Apa tujuan para peziarah tersebut? Tentunya hanya mereka yang tahu. Sebelum perjalanannya sempat menitipkan pesan kepada Dipa dan Wangsa Menggala untuk menjaga Lawu. Keduanya diberi kekuasaan atas Lawu dan diberi kepercayaan untuk membawahi semua yang ada termasuk hal gaib. Daerah kekuasaannya bukan hanya Lawu melainkan sampai barat Merbabu, dan timur Wilis serta pantai selatan dan utara. Dari keduanya lalu muncul misteri kedua yang berkaitan dengan Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak. Ya, hingga sekarang itu masih menjadi misteri Gunung Lawu via Candi Ceto. Yang ketiga, misteri Kiai Jalak. Misteri selanjutnya selama pendakian melalui Ceto adalah bertemu dengan Kiai Jalak. Berangkat dari kisah pertama, Kiai Jalak merupakan pati atau tangan kanan dari Sunan Gunung Lawu. Dari berbagai pengalaman mendaki Lawu via Ceto, tidak semua rombongan bisa bertemu dengan Kiai Jalak. Tidak pasti kapan ia akan muncul atau saat seperti apa, tidak ada yang tahu. Hanya saja,
Menurut masyarakat sekitar, saat Kiai Jalak muncul itu pertanda baik, asalkan kamu tidak mengganggu. Ia akan menuntun para pendaki menuju puncak dengan aman. Akan tetapi, apabila kamu dan rombongan berbuat jahil dan berniat tidak baik maka akan dibuat tersesat di tengah jalan. Jadi, asalkan mendaki Gunung Lawu dengan niat yang baik maka kamu tidak perlu takut. Selama semuanya sesuai, maka perjalanan juga akan berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Yang keempat, misteri Pasar Setan. Keangkeran Gunung Lawu yang paling terkenal dan sering dibicarakan, bermula dari Pasar Setan. Sama seperti namanya pasar, ketika melalui kawasan ini akan terdengar ramai, meskipun tidak ada apa-apa. Biasanya para pendaki mendengar suara berisik dan ramai persis seperti yang terjadi di pasar. Seakan-akan ada transaksi dan berbagai kegiatan seputar jual beli yang berlangsung di sana. Misteri Gunung Lawu via Candi Ceto 1 ini sampai sekarang masih menjadi misteri, meskipun tidak semua rombongan mengalaminya. Hanya saja, mitos yang berkembang di masyarakat mengatakan bahwa ketika Anda mendengar hal tersebut lemparlah sejumlah uang. Pastikan saat melempar uang juga dengan sopan, dan tidak dengan maksud dan niat yang kasar. Kesopanan selama mendaki sangat diperlukan, sehingga satu sama lain perlu saling mengingatkan. Apabila ada yang melanggar, tentu satu rombongan yang akan terkena imbasnya. Untuk itu saling menjaga agar keadaan tetap kondusif dan berjalan sesuai rencana sangat penting adanya. Jangan sampai melakukan tindakan yang merugikan yang bisa memancing hal-hal aneh terjadi. Saat mendaki, Anda menjadi tamu masyarakat sekitar, sehingga tingkah laku juga harus diperhatikan meskipun hanya bersama teman serombongan. Yang kelima, makhluk misterius. Para pendaki Gunung Lawu, terutama bagi mereka yang memiliki kepekaan biasanya yang akan mengalami hal ini. Apa atau siapa yang ditemui masih menjadi misteri sampai sekarang. Akan tetapi, menurut cerita-cerita yang beredar di kalangan pendaki, sosok misterius itu memang ada. Hanya saja biasanya memang hanya orang yang memiliki kepekaan yang bisa merasakan dan melihatnya. Umumnya cerita yang menyebar berkaitan dengan apa yang terjadi dengan pendaki yang melihat. Mereka berkata bahwa setelah melihat sendiri, tubuh menjadi terasa berat. Salah satu cerita seram Gunung Lawu yang cukup terkenal, konon katanya pendaki tersebut seperti mengalami hipotermia. Padahal, si pendaki yang merasakan hal itu secara langsung tidak merasakan kedinginan. Ia hanya merasa berat, dan terus-terusan muntah sehingga sulit bergerak hingga pingsan. Saat pingsan atau tidak sadarkan diri tersebut, tubuh menjadi menggigil mirip seperti gejala hipotermia. Apabila hal ini terjadi, sebaiknya jangan memaksakan diri dan turun gunung saja. Saat turun, usahakan juga jangan sendirian, minta temani untuk jaga-jaga apabila ada sesuatu yang terjadi. Setelah mengalami kejadian seperti ini dan sampai kembali di base camp, istirahatlah. Biasanya setelah istirahat, masyarakat menyarankan untuk membersihkan diri di Sendang Puri Saraswati. Membersihkan diri di sendang ini membuat badan terasa lebih enteng dan tenang. Konon katanya sendang ini juga dijaga oleh seorang perempuan cantik yang misterius. Itu dia berbagai misteri pendakian Gunung Lawu melalui jalur Candi Ceto yang sering beredar. Benar atau tidaknya misteri dan mitos yang ada, tentunya tergantung kepercayaan masing-masing. Selalu berhati-hati akan jauh lebih baik bukan daripada kita menyesal. Cerita mistis Gunung Lawu via Candi Ceto memang begitu banyak terdengar, tapi asal kita berhati-hati semoga keselamatan tetap menaungi. Sekian video dari saya, saksikan cerita-cerita menarik berikutnya di channel Namedia.